Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari Ukende nomor 169, Ho Si Pamulwa.
Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japita Tinambunan. Kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-26. Daud menolak lagi membunuh Saul. Pada suatu hari, orang-orang dari Zif datang kepada Saul di Gibea dan memberitahukan kepadanya bahwa Daud sedang bersembunyi di gunung Hakila di pinggir padang gurun Yehuda. Maka dengan segera Saul berangkat diiringi 3.000 prajurit yang terbaik di Israel menuju padang gurun Zif untuk mencari Daud. Saul berkemah di tepi jalan dekat gunung Hakila itu. Daud yang ada di padang gurun mendengar bahwa Saul mengikutinya sampai di padang gurun. Lalu ia pun mengirim mata-mata, dan tahulah ia dengan pasti bahwa Saul ada di situ. Dengan segera Daud pergi ke perkemahan Saul, dan di situ didapatinya kemah di mana Saul tidur di dekat Abner, anak Ner. Kemah Saul itu ada di tengah-tengah, sedang tentaranya berkemah di sekelilingnya. Kemudian Daud bertanya kepada Abimelek orang Het itu dan kepada Abisai saudara Joab. Ibu mereka adalah Zeruya. Siapa berani masuk bersamaku ke dalam perkemahan Saul? Abisai menjawab, aku. Maka pada malam itu Daud dan Abisai menyelinap ke dalam perkemahan itu dan melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan. Tombaknya tertancap di tanah dekat kepalanya. Abner dan pasukannya tidur di sekeliling Saul. Lalu kata Abisai kepada Daud, Allah telah menyerahkan musuhmu kepadamu pada malam ini. Izinkanlah aku menancapkan tombaknya sendiri ke badannya, tembus sampai ke tanah. Kubunuh dia dengan 1 tikaman, tidak usah sampai 2 kali. Tetapi Daud berkata, jangan kau apakan dia. Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya. Demi Tuhan yang hidup, aku tahu bahwa nanti Tuhan sendiri akan membunuh Saul jika ajalnya sudah sampai, ataupun jika ia tewas dalam pertempuran. Kiranya Tuhan mencegah aku membunuh raja yang dipilihnya. Ambil saja tombaknya dan kendinya, lalu kita pergi. Maka Daud mengambil tombak dan kendi Saul itu dari sebelah kepala Saul, lalu pergi. Tidak seorang pun melihat hal itu atau mengetahui apa yang telah terjadi, ataupun terbangun, sebab Tuhan membuat mereka semuanya tertidur dengan nyenyak. Lalu Daud menyeberang ke pinggir lembah yang lain sampai ke puncak gunung, sehingga dia jauh dari perkemahan Saul. Kemudian berserulah Daud kepada Abner dan tentara Saul, katanya, Abner, dengarkanlah engkau suaraku. Abner pun berseru pula, siapakah engkau yang berteriak-teriak itu? Jawab Daud, Abner, bukankah engkau orang yang paling dekat dan hebat di Israel? Mengapa engkau tidak menjaga tuanmu, baginda raja? Baru saja ada orang memasuki perkemahanmu untuk membunuh tuanmu. Engkau tidak sanggup menjalankan tugasmu. Abner, demi Tuhan yang hidup, kamu semua patut mati,
karena tidak menjaga tuanmu, raja pilihan Tuhan. Coba lihat, di manakah tombak raja? Di manakah kendi yang ada di sebelah kepalanya tadi? Saul mengenal suara Daud dan bertanya, "Daud, engkaukah itu, anakku?" Jawab Daud, "Iya, Baginda." Lalu katanya lagi, "Mengapa Baginda masih juga mengejar-ngejar hamba? Apakah kesalahan hamba?" "Baginda, dengarkanlah sembah hamba ini. Andai kata Tuhan yang menyuruh Baginda supaya melawan hamba, suatu persembahan kurban akan dapat meredakan kemarahannya terhadap hamba. Tetapi andai kata yang menyuruh Baginda itu adalah manusia, semoga mereka dikutuk Tuhan, karena akibat dari perbuatan mereka itu, hamba telah diusir dari tanah milik Tuhan dan terpaksa harus pergi ke negeri lain, di mana hamba harus beribadat kepada dewa-dewa asing. Janganlah biarkan hamba mati di tanah yang asing, jauh dari Tuhan. Apa gunanya Raja Israel datang untuk membunuh seekor kutu seperti hamba ini? Apa gunanya ia memburu hamba seperti orang memburu ayam hutan?" Lalu Saul menjawab, "Aku telah berbuat salah. Kembalilah Daud, anakku. Aku tak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena engkau telah merelakan aku hidup malam tadi. Kelakuanku sungguh bodoh. Aku benar-benar telah keliru." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak Baginda. Suruhlah seorang prajurit Baginda datang kemari untuk mengambilnya. Tuhan akan memberkati setiap orang yang setia dan jujur. Sebab meskipun pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku kepada hamba, namun hamba tidak mau berbuat jahat terhadap Baginda, raja pilihan Tuhan. Jadi seperti Baginda telah hamba relakan hidup pada hari ini, demikian juga kiranya hamba dilindungi Tuhan dan dilepaskan dari segala bahaya." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Tuhan memberkatimu, anakku. Engkau akan berhasil dalam segala pekerjaanmu." Lalu Daud meneruskan perjalanannya, dan Saul pun pulang ke rumahnya. Pasal yang ke-27. Daud tinggal di antara orang Filistin. Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari Saul akan membunuhku. Jadi tak ada jalan lain lagi bagiku kecuali melarikan diri ke negeri Filistin. Dengan demikian Saul tidak akan mencariku lagi di Israel, dan aku pun akan aman. Lalu Daud dan ke-600 anak buahnya segera pergi ke Akis, anak Moab, raja kota Gad. Maka menetaplah ia bersama anak buahnya di Gad, masing-masing dengan keluarga mereka. Daud membawa serta kedua istrinya, yaitu Ahinoam wanita dari Yisrael dan Abigail janda Nabal wanita Karmel. Ketika Saul mendengar bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi berusaha menangkapnya. Lalu Daud mengusulkan kepada Akis, "Jika Baginda merasa senang dengan hamba, berikanlah kepada hamba sebuah kota kecil di pedalaman untuk tempat tinggal, sehingga hamba Baginda ini tidak menumpang pada Baginda di ibu kota ini." Lalu Akis memberikan kota Jiklak kepada Daud,
dan itulah sebabnya Ziklag menjadi milik raja-raja Yehuda sampai sekarang. Daud tinggal di negeri Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Selama masa itu, Daud dan anak buahnya seringkali menyerang orang Gesur, orang Girji, dan orang Amalek. Bangsa-bangsa itu sudah lama tinggal di wilayah itu. Ia menyerbu ke tanah itu sejauh Sur dan terus ke Mesir. Ia membunuh semua orang laki-laki dan perempuan, serta merampas domba, sapi, keledai, unta, bahkan pakaian juga. Kemudian ia kembali dan menghadap Akis. Jika Akis bertanya kepadanya, "Kemana kamu menyerbu kali ini?" Maka Daud menyatakan kepadanya bahwa ia telah pergi ke bagian selatan Yehuda atau ke wilayah orang Jerahmeel atau ke wilayah tempat tinggal orang Keni. Tidak seorang pun di daerah-daerah yang diserbunya itu dibiarkannya hidup, supaya jangan ada orang dari daerah-daerah itu yang dapat pergi ke Gad untuk melaporkan apa yang sesungguhnya telah dilakukan Daud dan anak buahnya. Begitulah tindakan Daud selama ia tinggal di negeri Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud dan berpikir dalam hatinya, dia begitu dibenci oleh bangsanya sendiri, sehingga ia terpaksa menjadi hambaku seumur hidupnya. Beberapa waktu kemudian, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk menyerang Israel, dan Akis berkata kepada Daud, "Tentu engkau mengerti bahwa engkau dan anak buahmu harus berperang pada pihakku." Jawab Daud, "Tentu saja. Nanti baginda akan melihat sendiri apa yang dapat dilakukan hamba baginda itu." Lalu Akis berkata, "Baik, engkau kuangkat menjadi pengawalku yang tetap." Saul meminta keterangan dari dukun panggil arwah. Samuel sudah meninggal dan ia diratapi oleh seluruh Israel serta dimakamkan di Rama, kotanya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, Saul telah mengusir dari Israel semua peramal dan dukun pemanggil arwah. Maka ketika tentara Filistin berkumpul dan berkemah di dekat kota Sunem, Saul pun mengumpulkan orang-orang Israel dan mereka berkemah di gunung Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, ia menjadi sangat takut. Lalu ia meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, baik dengan mimpi maupun dengan penggunaan Urim dan Tumim ataupun melalui para nabi. Sebab itu Saul berkata kepada para pegawainya, "Carilah seorang dukun wanita pemanggil arwah. Aku akan pergi kepadanya untuk meminta petunjuk." Mereka menjawab, "Di Endor ada dukun seperti itu." Lalu Saul menyamar sebagai tidak dikenali orang dengan diiringi 2 orang laki-laki. Berangkatlah ia dan sampailah ia di rumah dukun itu pada malam hari. Maka kata Saul, "Panggillah arwah orang yang akan kusebut namanya, dan mintalah supaya ia meramalkan apa yang akan terjadi." Wanita itu menjawab, Tentu Tuhan pun tahu bahwa Raja Saul telah mengusir dari Israel semua peramal dan dukun pemanggil arwah. Mengapa Tuhan mencoba mencelakakan aku sehingga aku dibunuh?
Lalu Saul bersumpah, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, aku berjanji bahwa engkau tidak akan dihukum karena melakukan hal ini." Wanita itu bertanya, "Arwah siapakah yang harus kupanggil untuk Tuan?" Jawab Saul, "Arwah Samuel." Ketika wanita itu melihat Samuel, ia berteriak dan berkata kepada Saul, "Mengapa Tuan menipu hamba? Tuankulah rupanya Raja Saul." Jawab raja, "Jangan takut, katakan saja apa yang kau lihat." Wanita itu menjawab, "Hamba melihat roh muncul dari bumi." Tanya Saul, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Seorang laki-laki yang tua, ia muncul berpakaian jubah." Lalu tahulah Saul bahwa itu Samuel, dan ia sujud menghormatinya. Setelah itu Samuel berkata kepada Saul, "Mengapa kau ganggu aku? Mengapa kau panggil aku kembali?" Jawab Saul, "Aku sangat bingung karena diserang oleh orang Filistin, sedangkan Allah telah meninggalkan aku." Aku tidak dijawabnya lagi, baik melalui para nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu kumohon kepada Bapa, supaya Bapa beritahukanlah apa yang harus kulakukan. Lalu kata Samuel, "Apa gunanya aku kau panggil, sedangkan Tuhan telah meninggalkanmu dan menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang sudah dikatakannya melalui aku. Tuhan telah mengambil kerajaan Israel daripadamu dan memberikannya kepada Daud. Engkau telah melawan perintah Tuhan dan tidak mau membinasakan orang Amalek serta segala milik mereka. Itulah sebabnya sekarang engkau diperlakukan begini oleh Tuhan. Engkau dan orang-orang Israel akan diserahkannya kepada orang Filistin. Besok engkau dan putra-putramu akan berkumpul dengan aku. Bahkan seluruh tentara Israel pun akan diserahkan Tuhan kepada orang Filistin." Pada saat itu juga Saul rebah terbujur ke tanah seperti disambar petir, sebab ia sangat terkejut mendengar kata-kata Samuel itu. Lagi pula ia lemah sekali, sebab tidak makan apa sehari semalam. Dukun itu mendekat Saul dan melihat bahwa ia sangat kebingungan. Sebab itu wanita itu berkata kepadanya, "Tuanku, hamba telah berkorban untuk melakukan apa yang telah Tuan minta. Jadi hendaklah tuanku pun mengabulkan permohonan hamba. Makanlah sedikit makanan yang akan hamba hidangkan supaya Tuan dapat meneruskan perjalanan Tuan." Saul menolak dan berkata bahwa ia tidak mau makan. Tetapi setelah pegawai mengawalnya juga mendesaknya, ia menurut. Ia bangkit dari tanah dan duduk di balai-balai. Dengan segera wanita itu menyembelih anak sapinya yang gemuk dan mengambil tepung serta meremas-remasnya. Lalu dibuatnya menjadi roti yang tidak beragi. Setelah itu dihidangkannya makanan itu kepada Saul dan pegawai-pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian pergilah mereka pada malam itu juga. Daud disuruh pulang oleh orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan seluruh tentaranya di Apek, sedang orang Israel berkemah di dekat mata air di lembah Yisrael. Kelima orang raja Filistin maju berbaris dengan kesatuan-kesatuan yang masing-masing terdiri dari 100 dan 1000 orang. Daud dan anak buahnya berbaris di belakang bersama-sama dengan Raja Akis. Para panglima orang Filistin melihat mereka lalu bertanya,
orang-orang Ibrani itu untuk apa di sini?" Aklis menjawab, "Ini Daud, bekas pengawal Raja Saul dari Israel. Ia sudah agak lama tinggal padaku. Sejak ia datang kepadaku sampai hari ini belum kudapati ia bersalah." Tetapi para panglima Filistim itu marah kepada Aklis dan berkata kepadanya, "Suruh orang ini pulang ke kota yang telah kau berikan kepadanya. Ia tidak boleh berperang bersama-sama dengan kita. Jangan-jangan dia mengkhianati kita nanti di tengah-tengah pertempuran. Bukankah ini kesempatan yang paling baik baginya untuk mengambil hati rajanya dengan jalan membunuh anak buah kita? Dia kan Daud, untuk dialah para wanita dulu menari-nari sambil bernyanyi begini, 'Saul telah membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu.' Lalu Akis mengambil Daud dan berkata kepadanya, 'Aku percaya demi Tuhan yang hidup bahwa kau setia kepadaku. Aku senang jika kau dapat mendampingiku dalam pertempuran ini. Sebab sejak kau datang kepadaku sampai saat ini tidak kudapat kesalahanmu. Tetapi raja-raja yang lain itu tidak suka kepadamu. Sebab itu pulanglah dengan selamat dan janganlah melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan mereka.' Daud menjawab, 'Kesalahan apakah yang telah hamba lakukan, Baginda? Jika seperti kata Baginda, Baginda tidak mendapati kesalahan apapun pada hamba sejak hamba mulai melayani Baginda sampai saat ini. Mengapa hamba tidak diizinkan berperang melawan musuh Baginda?' Aklis menjawab, 'Engkau tahu bahwa engkau kuanggap setia seperti malaikat Allah. Tetapi para panglima itu telah memutuskan bahwa kau tidak boleh ikut berperang bersama-sama dengan kami. Sebab itu, Daud, besok kamu semua yang telah meninggalkan Saul dan datang kepadaku harus bangun pagi-pagi dan berangkat segera setelah matahari terbit. Karena itu keesokan harinya pagi-pagi berangkatlah Daud dan anak buahnya pulang ke negeri Filistim, sedang tentara Filistim itu berangkat ke Yisrael." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa Daud ada kesempatan membunuh Saul, namun tidak dilakukan, ya. Dan dia bahkan bersih-bersih dengan orang Filistim. Bahkan orang Filistim sayang kepadanya dan disuruh pulang, ya. Nah, jadi itulah akhir daripada perikop ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.